Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam waltazama bitariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Dengan rasa syukur yang tidak akan pernah mampu kita ukur, pada malam hari ini menunggu detik-detik peralihan waktu yang terus berlalu tanpa kita bisa memburu. Sahabat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita pada edisi khusus pergantian tahun, bukan merayakan, bukan memewahkan, bukan memeriahkan, akan tetapi marilah kita menimbang-nimbang. Hisablah diri kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum kalian dihisab oleh Allah. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih saja mencurah-curahkan kelembutan hati untuk kita, meringankan langkah kita dan memberikan kita beraneka ragam kenikmatan yang tidak akan pernah mampu kita hitung. Andai air laut jadi tinta, bayangkan air laut sebegitu banyaknya dijadikan tinta, dan ranting-ranting pohon semua dikumpulkan untuk menjadi pena. Niscaya kita tidak akan pernah mampu menuliskan satu persatu nikmat yang Allah beri kepada kita, termasuk nikmat hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merenungi hidup kita yang semakin hari semakin tak pasti. Sahabat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi yang tidak seperti biasanya. Biasanya materinya lebih banyak memukul, menohok, merobohkan, membongkar. Tapi malam hari ini materinya lebih banyak muhasabah diri, muhasabah negeri. Bukan hanya muhasabah diri tetapi muhasabah negeri. Dan khusus malam hari ini tidak ada tanya jawab karena memang materinya searah. Memang materinya lebih banyak kepada merenungi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, di depan kita bisa melihat bagaimana kemudian ada sebuah jam yang dia terbuang percuma di lautan samudra yang begitu luasnya. Gambar ini begitu dalam, gambar ini begitu luas, artinya bahwa betapa banyak di antara kita yang selalu membuang waktu percuma. Padahal sadarkah kita, waktu adalah anugerah yang amat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita. Bahkan waktu tidak bisa dibeli. Mau punya uang berapa kita untuk beli waktu? Ini anak saya sedang libur, saya bawa kemanapun saya ngisi. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah waktu ini masih ada lagi untuknya. Karena waktu dengan anak saya susah sekali untuk bertemu. Ketika saya pulang larut malam, anak saya sudah tertidur. Pada saat saya pagi, ba'da subuh sudah isi kajian, dia belum terbangun. Alangkah mahalnya waktu. Tadi di mobil saya bilang, "Bang, saat-saat seperti inilah saat-saat yang mahal, nak. Dan gak akan mungkin pernah terulang. Mungkin malam hari ini Abi menemanimu terakhir kali untuk ngisi kajian di Masjid BI." Dia nangis, kemudian saya bilang, "Gak perlu nangis, nak. Karena awal pasti ada akhir. Pertemuan pasti ada perpisahan." Begitulah waktu. Tidak ada yang mampu kita beli. Tidak ada yang mampu. Hatta kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya untuk membeli waktu, tidak akan pernah kita mampu. Betapa banyak manusia yang kemudian gagal hanya gara-gara kemudian memain-mainkan waktu. Kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang, Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Kamu bisa memanfaatkannya atau kamu ditebas karenanya. Andai saja waktu bisa diputar kembali, andai saja hidup saya bisa kembali seumur antum, maka saya akan bisa melakukan lebih banyak hal dari apa yang saya lakukan hari ini.
Lihat generasi-generasi Islam, masa-masa peradaban kejayaan Islam. Mereka mengubah waktu dengan prestasi. Lihat Muhammad Al-Fatih yang usianya hanya 21 tahun. Dia bisa menaklukkan Bizantium Konstantinopel yang hatta Harun Al-Rasyid tidak pernah bisa menaklukkannya. Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di depan bentengnya, tapi tidak untuk Muhammad Al-Fatih. Lihat Imam Bukhari, bagaimana dia berjalan kaki dengan unta dan kudanya dari Bukhara, Rusia. Dia kemudian bersungguh-sungguh untuk mendatangi periwayatan hadis hingga dia menghafalkan lebih dari ratusan ribu hadis. Dia menorehkan, dia mengkonvert waktu dengan prestasi. Lihat Ibnu Sina, namanya tercatat abadi sebagai orang-orang yang berjasa menginspirasi dunia kedokteran. Dia berhasil mengkonvert waktu menjadi prestasi. Lihat Khalid bin Walid, strategi perangnya diambil oleh tentara Amerika untuk perang di Timur Tengah. Betapa inspirasinya, dia mengkonvert waktu kemudian membuahkan prestasi. Lihat kemudian orang-orang yang kemudian setelah matinya meninggalkan harum mewangi. Sudirman, orangnya boleh tidak ada, jalannya selalu mahal. Di mana-mana kota yang namanya Jalan Sudirman pasti mahal. Tidak ada Jalan Sudirman murah, mohon maaf. Kalau kita tanya rumahmu di mana Jalan Sudirman, pasti mahal. Orangnya sudah tidak ada, tetapi wanginya senantiasa masih tercium saat ini tentang kehebatan Sudirman Jenderal itu, Allah yarham. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, sadarkah kita bahwa setiap kita punya lintasan masing-masing, setiap kita punya batasan masing-masing, dan setiap kita punya ceruk hidup masing-masing. Ada yang awal hidupnya ia pilih dalam kebaikan, lantas ia mati dalam keburukan. Nauzubillah min zalik, kita berlindung dari hal demikian. Ada yang sebaliknya, rasanya nggak mungkin kita bayangkan dia menjadi seorang yang sangat alim, tetapi justru di penutup hidupnya ia menutup dengan kalimah-kalimah thayyibah dan ia membasahi air matanya pada saat sakaratul maut tiba. Pertanyaannya, jenis yang mana kita? Atau justru kita adalah jenis yang pertama, jenis orang-orang yang kemudian baik pada awalnya, padahal justru di akhirnya menista. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kali saya membicarakan waktu, saya tidak mampu menahan betapa beratnya masalah waktu ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi waktu. Tidak ada agama, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob, agama manapun yang Tuhannya menyebut nama waktu, bahkan bersumpah atas nama waktu. Saking pentingnya, saking urgennya, saking mahalnya, karena waktu tidak bisa dibeli, waktu tidak bisa kembali, waktu tidak bisa diulang kembali. Dan waktu terus berjalan, bayangkan saldo jalan terus. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian mendapat para ulama tentang waktu, maka rasanya malu kita berdiri di sini. Tidak layak kita berdiri di sini karena menyia-nyiakan waktu. Sahabat yang dirahmati Allah, pertanyaan saya, yang penting itu, yang paling bernilai itu, akhir atau awal? Yang paling mahal itu, akhir atau awal? Akhir. Kenapa bukan awal? Karena benar, ternyata banyak orang yang bisa mengawali tapi nggak tahu bisa mengakhiri. Dan justru Ramadan misalnya, justru yang mahal itu di akhirnya. Pada saat akhir itu pula di antara kita berlomba-lomba meninggalkan masjid-masjid kita, meninggalkan tilawah-tilawah kita, meninggalkan sholat malam kita. Padahal justru akhir itulah yang menentukan. Begitupun hidup kita. Ternyata akhir itulah yang menentukan, bukan awalnya. Boleh saja awalnya ulama, hafalan Qur'annya banyak, tetapi ternyata na'udzubillah min zalik, meninggal dalam kondisi menjadi pendeta. Boleh saja awalnya dia berkubang lumpur, maksiat, bahkan kita bilang, jijik melihat wajahnya, rasanya nggak mungkin dapat hidayah, rasanya nggak mungkin menjadi penduduk surga. Ternyata justru surga merindukannya. Lihat para sahabat, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
tangannya berlumur darah. Lihat Khalid bin Walid, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, tangannya berlumur darah umat Islam, Abu Sufyan dan yang lainnya. Tapi di akhir hidupnya mereka mengukir dengan kebaikan. Bagaimana dengan kita? Pertanyaan saya kedua kali. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, maka jangan main-main dengan waktu. Kenapa? Karena sekali lagi hidup kita ini bukan terus bertambah. Ada orang bilang selamat ulang tahun, ya, semoga panjang umur dan bahagia. Umur tuh nggak ada yang panjang. Umur itu sudah dihadkan, umur itu sudah ditentukan, umur itu sudah dibataskan. Jadi andai saya saat ini berumur 37 tahun dan andai usia itu dibataskan umur 40 tahun, adakah saya semakin dekat dengan kematian atau semakin jauh dengan kematian? Semakin dekat. Itu kalau 40. Bagaimana kalau 38? Bagaimana kalau kemudian 37? Bagaimana kalau kemudian Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir dalam episode hidup kita yang singkat? Tentu kita tidak akan mau main-main dengan Ramadan tahun lalu. Andai kita tahu bahwa itu adalah Ramadan terakhir kita. Dan insya Allah nggak terasa hanya sekitar 4 atau 5 bulan lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Kalau ketemu. Banyak orang yang bilang, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang tahun depan. Kami janji ya Allah, kalau nanti ketemu Ramadan tahun depan hafalan kami bertambah, sholat malam kami bertambah, bacaan Quran kami akan bertambah, sedekah kami akan bertambah, dakwah kami akan juga bertambah. Ternyata dipertemukan dengan Ramadan tidak ada yang berubah. Dan Ramadan meninggalkan untuk sekian kali dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu sadarkah kita waktu kita terus berkurang, tetapi kita nggak paham sebenarnya diri kita bukan tersusun dari ruh dan jasad. Menurut para ulama, diri kita itu tersusun dari waktu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai jiwa, sadarkah kalian bahwa setiap hari berlalu, nih tadi matahari sudah terbit nih, maka berakhirlah hidup kita satu hari itu. Maka berkuranglah jatah usia kita selanjutnya. Pertanyaannya, hari ini prestasi apa yang kita ukir? Sudahkah kita tadi ba'da sholat maghrib merenung seharian ini apa yang kita lakukan? Adakah yang kita lakukan kebaikan dan kebaikan? Bukankah kita menyadari apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Mereka adalah orang-orang merugi. Siapa mereka? Hari ini lebih parah daripada tahun lalu. Hari ini lebih parah daripada hari yang lalu. Tahun lalu masih pakai jilbab, bahkan jadi tutorial hijab. Tahun ini justru dia buka hijabnya, bahkan dia tantang robnya. Celakalah dia. Siapa kata Rasulullah SAW orang yang kedua? Mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Hari ini, tahun ini sama saja dengan tahun lalu. Tidak ada yang berubah signifikan. Tahun lalu hafalannya begitu-begitu saja. Tahun ini juga sama. Tahun lalu prestasi ibadahnya sama saja. Tahun sekarang juga sama. Tahun lalu sholat fardunya sama. Tahun sekarang juga sama. Tidak ada yang berubah dalam diri mereka. Baik prestasi dunianya, apalagi prestasi akhiratnya. Maka mereka dikatakan oleh Rasul kita orang yang rugi. Rugi. Yuk tanya diri kita masing-masing, apa yang berubah? 2016 sudah di depan mata, 2017 di depan mata, 2016 meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa yang kita berbeda dengan tahun lalu? Apa bedanya? Mohon maaf, ekonominya gitu-gitu aja, ibadahnya juga gitu-gitu aja, apalagi statusnya masih begitu-begitu saja. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Ayo rubah. Maka yang ketiga kata Rasulullah SAW, dan kita berharap kita adalah tipe yang ketiga ini, beruntunglah mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Kemarin nggak pernah sholat, sekarang Masya Allah 15 menit sebelum azan sudah berdiri di sini. Kemarin saya makan malam sama Cesar. Saya bilang apa? Saya peluk Cesar. Cesar itu orangnya susah serius, bercanda aja. Ya, tadi malam saya bilang, Cesar, antum nih beruntung banget. Baru antum pulang umroh, beliau diundang Raja Salman, dihajikan Raja Salman dengan fasilitas kerajaan bintang 5, bisnya semuanya, undangan raja. Beliau Teguh Wisnu sama guru saya Ustadz Fadlan Garamatan dapat haji gratis, fasilitas dari Raja Salman.
Apa kata dia? Sambil menitiskan air mata dia bilang, Ustadz nggak kebayang sama saya Ustadz. Dulu pada saat saya joget-joget, dulu pada saat saya tampil, uang saya banyak, jangankan haji, umroh aja nggak berangkat. Itu uang nggak berkah tuh begitu. Tapi sekarang begitu saya memilih Allah, Allah buka pintu-pintunya. Berarti apa? Dia orang beruntung. Dulu dia seperti itu. Dulu dia meracuni kita dengan tayangan-tayangannya. Dia pakai baju Roma, dia tinggalkan sholat, dia joget-joget kayak cacing kepanasan di depan TV itu. Dan kita pun ikut. Sekarang gimana? Gak. Saya juga bangga dengan guru saya, sahabat saya Ustadz Kiai Haji Hari Mukti. Dulu di zamannya Masya Allah itu mic bisa terbang. Dia nyanyi Ada Kamu di Lintas Melawai. Ya tentu yang tahu lagu itu setara umurnya dengan saya. Berarti udah ketuaan. Ya, di Lintas Melawai, wah muda pemudi. Wah itu zamannya. Dilempar mabok, megang perempuan. Coba lihat sekarang. Masya Allah, ulama. Nggak ada yang tersisa dari hidupnya kecuali dakwah, 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 dakwah. Bahkan dia bilang apa? Allah wafatkan hamba dalam dakwah. Beruntung mereka. Ada lagi kemudian saya dekat bahkan seperjuangan Teh Peggy Melati Sukma. Dulu Masya Allah nggak kebayang bajunya, dandanannya, gaya hidupnya, duniawinya. Sekarang mau ketemu aja susah. Assalamualaikum Teh. Saya bareng sama beliau ya bebaskan umat Islam dari buta aksara Quran keliling Indonesia. Teh kita koordinasi yuk ketemu. Aduh Ustadz kita ketemu cuma bisa 1 jam Ustadz. Mohon maaf itu pun sambil makan. Setelah itu saya pergi lagi untuk ngisi. Baru pulang dari Amerika. Besoknya sudah di Solo. Pulang dari Solo tiba-tiba udah di Papua. Masya Allah. Luar biasa. Wanita loh. Dan dia mudah-mudahan Allah merahmatinya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Dia sekarang sedang sakit lupus. Bayangkan lupus itu bukan penyakit ringan. Tapi apa? Mendadak sakit itu hilang oleh Allah. Dengan barokah dakwahnya. Nah oleh karena itu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ya, tiba-tiba finish ini. Ya, tiba-tiba finish. Ada anggota DPR ya tahun lalu, beberapa tahun lalu. Nauzubillah summa nauzubillah. Dia sewa mobil Alphard hitam, Velfire, kacanya hitam. Dia panggil pelacur di dalam, kemudian dia zina di dalam itu. Dia kira malaikatul maut nggak bisa masuk karena kacanya hitam kali. Ya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Begitu kemudian pelacuran itu ditiba, maka dia nggak nyangka finish itu datang, selesai. Wafat di atas perut seorang pelacur. Masih ingat kejadian Tebet? Seorang wanita yang melacurkan dirinya dari Twitter dibayar berapa? 350.000 rupiah sekali kencan, dan sehari bisa dikencani 14 orang laki-laki. Antum bisa bayangkan 24 jam ya, 14 laki-laki dalam 24 jam. Wah, kelas kakap. Akhirnya gimana? Di Tebet itu terbongkar, banyaknya luar biasa, dan na'udzubillah summa na'udzubillah meninggal dalam kondisi lehernya diikat oleh pelanggannya, kemudian wafat dalam kondisi melacur. Ini semua jadi ibroh kepada kita. Kenapa? Ajal datang itu kita nggak tahu di mana. Ajal datang kita nggak tahu di mana. Tapi kemana kaki melangkah? Itu pilihan kita. Antum pulang dari sini kemana? Itu pilihan antum. Makan malam sama Ustadz Fatih. Pilihan antum. Pas makan malam bareng meninggal. Kelolotan tusuk sate. Ya, pas makan meninggal. Nggak tahu kita. Tapi ajal datang di mana? Itu rahasia. Tapi kemana kaki kita melangkah? Itu pilihan kita. Dan benar, Allah nanti akan membangkitkan kita sesuai dengan kondisi matinya kita. Maka jangan main-main dengan garis finish. Karena garis finish ini adalah penentu. Ini adalah penyadar kepada kita untuk senantiasa tetap dalam kebaikan, tetap dalam kebaikan, tetap dalam kebaikan. Maka wajarlah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya itu. Kenapa? Karena kematian itu datang, dia selalu mempersiapkannya. Begitu azan, dia berangkat. Kenapa? Jangan-jangan nanti mati, lagi sholat. Ketika kemudian saum, dia saum. Kenapa? Mudah-mudahan lagi saum, mati.
Ada Quran, dia ambil Quran, kemudian dia cepat tes murojaah hafalannya. Kenapa? Jangan-jangan pas murojaah mati. Jangan sampai kemudian kita maksiat. Kenapa? Karena pada saat kita maksiat, khawatirnya ajal datang di situ. Ini yang ngeri. Gak berani kita makanya. Saya kemana-mana itu, mau kemana-mana, kaki itu. Loh. Wah, kalau mati di sini apa kata dunia? Weh, dakwah kemana-mana, matinya, astagfirullah. Jadi nggak jadi pulang mas, nggak jadi. Coba antum kalau ingat mati banyak-banyak, nggak berani. Begitu azan langsung berangkat, begitu ada keropak langsung kasih yang terbaik. Loh, kenapa? Karena ingat mati itu powerful. Ingat mati itu powerful. Ingat mati itulah yang membuat para sahabat berprestasi. Kenapa? Seakan-akan dia dikejar oleh maut dan dia betul-betul mempersiapkan kematiannya itu. Dialah orang-orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi kecuali siapa mereka? Orang beriman. Jelas orang kafir merugi. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Rugi mereka. Beriman itu beruntung. Siapa lagi mereka? Mereka adalah orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Syaratnya 2. Kita sholat niatnya karena siapa? Karena Allah. Insya Allah jadi amal soleh. Tapi nggak bisa jadi amal soleh kalau amalnya nggak benar. Jadi niatnya benar, caranya benar. Nyumbang masjid, bangun. Saya bantu nyumbang infokusnya deh. Insya Allah jadi amal soleh. Ketika apa? Kita niatkan, mudah-mudahan setiap infokus yang kita bantu mengalirkan pahala abadi. Tapi apa? Sumber uang infokusnya dari harta riba. Allahu Akbar. Jangan main-main. Jadi gimana? Gak jadi amal soleh. Niatnya udah benar. Atau kebalikan, amalnya benar, niatnya bukan karena Allah. Sholat di samping mertua, gak enak kalau gak sholat. Masa ada mertua gak sholat? Allahu Akbar. Bacaannya dibagus-baguskan. Tata cara sholatnya sudah benar, tapi niatnya bukan karena Allah. Ada di sini tuh. Ya, mohon maaf ya, ikhlas ini halus sekali, nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Hatinya di sini. Biar mertuaku tahu bahwa aku memang orang yang pantas mengambil anaknya. Masya Allah. Ya. Andai saja dia pilih yang lain rugi, beneran pilih saya deh, pasti untung. Hati-hati itu. Pakai jilbab, kemudian apa? Hijabnya sudah syar'i, lewat gitu ya, dikibaskan jilbabnya supaya tahu, lu lihat nih gua. Jilbabnya sudah luar biasa panjang. Lu mah belum apa-apa, lu mah jilbabnya modis. Lihat gua nih, hati-hati. Kenapa? Di sini itu. Sama, dai juga begitu. Lihat nih, dai, lu mah belum ada apa-apanya, baru dakwah kemarin, itu juga lulusan dari dai cilik. Ya, dai instan, hati-hati. Di sini itu ada itu. Jadi gimana? Niatnya bukan lagi karena Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita dari perusahaan minyak Amerika, nama perusahaannya XXXX. Ustaz bisa hadir di undangan kita? Wah, perusahaan minyak Amerika, bro. Lumayan ini pasti nih. Oke, tanggal berapa? Tanggal sekian, sebentar. Begitu dilihat ada undangan. Ngisi pengajian ibu-ibu kampung sawah. Kemudian gimana? Baik, saya coba atur waktunya. Ibu-ibu kampung sawahnya digeser, perusahaan minyak Amerikanya masuk. Jadi amal soleh? Pasti tidak. Kenapa? Niatnya bukan lillah, bukan ma'allah, bukan fillah. Nah, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nasihat itu harus benar dan nasihat itu juga harus sabar. Kita kalau nggak sabar jalanin hidup ini, sholat aja kalau nggak sabar, kita nggak bisa selesai sholatnya. Baru 2 rakaat udah keluar. Kenapa? Nggak sabar. Ya, kita harus sabar. Kenapa? Karena ad-dinu nasihah, kata Rasulullah. Agama ini nasihat. Faman ya Rasulullah, bagi siapa? Bagi kaum muslimin dan bagi pemimpinnya. Maka agama ini nasihat. Jangan marah kalau dinasihati. Terima, dengar. Walaupun yang nasihati anak kita sendiri. Abi, bangun, subuh. Bersik banget sih. Anak baru kemarin, kencing aja belum lurus. Ya iyalah, kencing nggak lurus, Mas. Coba antum bayangin kalau pipis lurus kemana? Ya. Nah, jadi kalau anak sendiri pun selagi itu benar, dengarkan.
Bahkan kata Rasulullah SAW, walaupun yang menyampaikan itu adalah seorang budak hitam yang rambutnya itu seperti kismis. Pernah lihat, kalau pernah umroh, lihat orang Habasyah itu rambutnya kayak kismis, peluntung gitu. Ya. Nah, oleh karena itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Dan apa kata Rasulullah SAW? Ini hadis luar biasa banget nih. Apa kata Rasul? Iftanil khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Masih pada muda-muda nih. Enak banget mas, muda tuh. Ruku tuh bisa lama gitu. Ya. Sujud tuh bisa lama banget. Masih muda, coba udah tua. Ya, kayak ibu saya di rumah, Masya Allah udah nggak bisa. Kadang-kadang sholat duduk udah. Kadang-kadang sudah sambil berbaring. Ya. Kita tuh nikmat banget, tapi pertanyaannya apa yang kita gunakan di masa muda kita? Ya, alhamdulillah ini masa muda enak banget. Makin muda, makin banyak prestasi yang kita torehkan. Harusnya. Karena apa? Kalau sudah tua, masa muda nggak bisa diputar kembali, nggak bisa diulang. Ya, maka mumpung masih muda ini, wah nikmat banget. Yang kedua, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa luang sebelum sempit. Ini nih problem nih. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 2 nikmat yang selalu luput dari umatku, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Antum kalau lagi waktu luang ngapain? Main game. Terus ngapain? Catur. Terus ngapain? Gitar. Terus ngapain? Nongkrong di mall, ngeliatin orang lewat, dihitungin satu-satu, 1, 2, 3, 4. Buang waktu. Ambil kopi hitam nongkrong, habis 1 batang, lanjut batang yang lain, terus begitu. Masya Allah, mumpung luang. Kenapa? Justru waktu luang itu banyak menikam umatku. Kenapa? Karena mereka luput, padahal justru waktu luang itu yang sangat amat mahal. Mohon maaf, kalau sudah susah waktu luang, saya ngerasain susah waktu luang. Ya, mau ketemu ibu susah, makanya ibu saya di rumah. Kenapa? Karena kalau udah nggak luang tuh susah. Mau ketemu bentar sama anak udah nggak ketemu, terbang lagi, pergi lagi, terbang lagi, terbang. Jadi rumah itu kayak hotel beneran. Ketemu sebentar, mandi, beres-beres, ketemu, gendong anak, ngobrol sama istri, terbang lagi, pergi lagi, macet, terus seperti itu. Kenapa? Nggak punya waktu luang, mahal. Kalau sudah sampai seperti itu, bayangkan perasaannya. Bagaimana anak kita rindu sama kita tuh, pingin. Ya, pernah dalam sebuah kisah ada seorang motivator, 1 jam harganya kalau ngisi 75 juta rupiah. Nggak pernah ketemu anaknya, pulang ke rumah terbang lagi, pulang ke rumah terbang lagi, pulang ke rumah terbang lagi. Kenapa? 1 jam 75 juta mas harganya. Jadi kalau ngomong gini doang 75 juta. Kebayang kalau dia ngisi 10 jam aja, hampir 1 miliar mas. Apa yang terjadi? Anaknya tuh kangen banget, pingin ngobrol sama abinya, pingin ngobrol sama ayahnya, sejam aja. Apa kata ayahnya? Mohon maaf nak, besok pagi subuh aku sudah terbang penerbangan paling pagi. Ya nanti kita ngobrol by phone saja. Ayah sebentar ayah. Ternyata apa? Anaknya nabung pak. Nabung uang 1000-an, ceplok dapat uang 75 juta. Dia bilang apa? Ayah sebentar. Kata asisten hargamu 1 juta, 1 jam 75 juta. Nih aku kasih 80 juta. Aku minta waktumu sejam aja ayah. Coba bayangkan. Kita kan gak sampai gitu-gitu amat. Tapi apa yang kita lakukan dengan waktu luang kita? Tidur. Dari pagi tidur ke zuhur. Cuma bangun, sholat makan doang. Tidur lagi, bangun tidur lagi. Bayangkan, sehari tidur berapa jam rata-rata kita? 8 jam. Oke, sehari ada 24 jam. Berarti 8 jam berapa seperberapanya? Sepertiganya dari 24 jam adalah 8 jam. Andai usia kita 60 tahun, berarti sepertiganya berapa? 20 tahun dipakai untuk tidur. Itu tidur yang resmi mas. Itu tidur yang di atas kasur, belum yang di mobil, belum yang di taklim nih. Udah pada keryep gitu. Ya. Belum yang di taklim, belum yang di mana lagi, belum yang di depan TV. Bayangkan berapa persen hidup kita dipakai untuk yang prestatif. Tidurnya lebih banyak daripada prestasinya. Lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, tidurnya cuma 2 jam 3 jam, berkualitas. Sisanya apa? Ngurus negara, ngurus anak, ngurus umat, keluarga, dan yang tidurnya cuma 2-3 jam. Ini kita ngalah-ngalahin koala.
Ya, nah kalau dipanel kan bagus tuh wajah kita dengan koala, di selfie. Apa? Sama-sama gila tidur. Tidur aja Masya Allah. Bahkan umat ini sudah kelamaan tidur. Tidurnya terlalu panjang. Nah oleh karena itu, yang keempat adalah masa kaya sebelum miskin. Kita ini Masya Allah, mumpung ada nih gaji nih, lagi ada nih pegang gaji, ayo sedekahkan ya. Saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. 100.000 antum sudah membebaskan satu orang di Indonesia nggak bisa baca Quran. 100.000. Ustadz saya 10 orang, Ustadz saya 100 orang, Ustadz saya 1000 orang gitu. Jadi gimana? Pokoknya setahun 2017 yang mau jadi volunteer boleh bantu. 2017 kita ingin bebaskan 10.000 orang, 333 kelas di 15 kota di Indonesia. Berapa? 10.000 orang. Wah banyak dong. Banyak. Yang nggak bisa baca Quran 100 juta mas. Yang nggak bisa baca Quran di Indonesia itu 100 juta orang. Yang mau kita bebasin berapa? 10.000. Kelihatan nggak? Bayangkan. Ya, mumpung kita kaya sebelum kita miskin. Kenapa? Kalau sudah miskin udah nggak bisa apa-apa, kerjanya minta-minta, ngarep, transfer dong, minta dong, tolong dong, ya bantu dong. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kadzal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan adalah induk dari kekafiran, menyebabkan kita bisa kafir. Apa kata Imam Ali karamallahu wajha? Andai aku bertemu dengan kemiskinan dan kemiskinan itu berbentuk manusia, maka aku yang akan membunuhnya. Saking apa? Saking bahayanya miskin itu. Gara-gara miskin orang murtad mas. Udah tahu berapa murtad di Indonesia? 2 juta per tahun murtad. Gara-gara miskin orang jual diri. Gara-gara miskin orang rela kepalanya ditaruh di sepatu orang. Gara-gara miskin orang rela melakukan apa saja demi uang. Maka mumpung kita masih ada, lakukan yang terbaik untuk hal yang sangat singkat. Dan apa kata Rasulullah? Masa sehat sebelum sakit. Apalagi Masya Allah, ini kita sehat banget, enak banget. Apalagi Alhamdulillah, semua Alhamdulillah saya diberikan Allah kesehatan yang baik. Jarang sakit, jarang sakit. Doa dari jamaah juga, doa ada orang tua juga, doa dari keluarga, jarang sakit. Jadi apa? Convert sehatnya jadi prestasi, 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 prestasi. Terus buat, gak akan pernah ada diamnya. Kemarin buat Indonesia Bisa Baca Quran, belum selesai. Bangun pesantren di Bintaro, sekarang sedang mau dibangun. Nggak selesai lagi, belum, karena sedang dalam proses pembangunan. Buat lagi program Mu'alaf Cinta Islam, belum selesai lagi. Buat lagi program Cinta Quran virtual, nggak selesai lagi. Keliling, buat apa namanya, kajian perkantoran, ngisi di Tamrin, Sudirman, Kuningan, nggak selesai lagi. Buat majelis Cinta Quran, nggak selesai lagi. Terus mengkonvert kesehatan dengan prestasi. Pertanyaannya, prestasi apa yang sudah antum torehkan? Ayo, mumpung sehat. Sahabat saya pernah cerita, mudah-mudahan jadi ibroh pada kita. Meninggal dunia dalam kondisi mulutnya ada kanker mulut. Duitnya banyak mas. Transfer, mau makan apa aja bisa terletak langsung di meja makannya. Makanan antara bangsa bisa langsung detik itu dikasih. Tapi apa? Dia nggak bisa menikmati karena sakit. Kenapa? Dia minumnya pakai sedotan. Langsung masuk ke tenggorokan, jadi nggak ada indera perasa. Jadi asin, asam, pedas tuh dia nggak pernah ngerasakan. Akhirnya gimana? Nggak lama. Allah sayang, 2 minggu saja dihapuskan dosanya, Allah yarham, kemudian diambil oleh Allah pulang. Luar biasa. Kita itu nikmatnya sehat, masya Allah. Dan yang terakhir, masa hidup sebelum mati. Kalau kemudian mati sudah ditaruh di akhir oleh Rasulullah SAW, pertanyaannya, apalagi yang mau kita jadikan pengingat kecuali sebaik-baik pengingat adalah kematian. Dulu ada yang namanya Olga, almarhum, sekarang sudah tidak ada. Dulu ada yang namanya UJ, almarhum, ini laptop jadi saksi nih, pernah ketemu sama beliau. Dalam tausiah saya sering cerita kan, saya ngisi bareng sama beliau berdua, kemudian selesai ngisi pengajian, beliau bilang apa? Ustaz Fatih, antum kalau ngisi pengajian selalu pakai PowerPoint. Iya Ustaz. Emang kenapa Ustaz? Boleh nggak saya copy? Saya masih ingat banget. Saya ingat kacamatanya, saya ingat bajunya. Apa kata beliau? Boleh Ustaz. Mana ada flash disk? Ada, di copy. Saya ingat banget. Beliau tuh pencet-pencet pundak saya sih. Aduh, enak banget Ustaz. Copy semua dong, kata beliau. Apa kata saya? Boleh, mau semua nih. Tapi nggak keburu nih. Ini bayangin, filenya banyak banget. Sambil garuk-garuk beliau bilang apa? Gini aja, antar flash disknya ke rumah deh. Boleh Ustaz, siap.
Ternyata apa kata beliau? Beneran nih, ya udah, aneh tinggal ya, yuk kita pelukan. Begitu pelukan, saya ingat banget parfumnya, masih ingat. Padahal itu kejadian sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kemudian beliau di depan pintu pulang, balik lagi almarhum tuh. Apa kata beliau? Ustaz Fatih, beneran nih serius ngantar ke rumah. Antum sibuk begitu, bener ketemu nih. Udah Ustaz, pokoknya main ke rumah antum itu udah lama pingin banget. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi. Apa kata beliau? Serius ya? Jangan-jangan ketemuan terakhir nih. Iya Ustaz, insyaallah. Ila liqa. Saya bilang waalaikumsalam. Langsung pulang. Bener. 2 minggu dari situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener. Gak sempat ngantar flash disknya. Jadi flash disknya udah di copy. Saya datang dalam kondisi berduka. Kenapa? Karena saya datang, beliau sudah ada di kerenda jenazahnya. Jadi saya ngantar flash disk ke keluarganya, kemudian saya tertunduk dan sudah selesai. Artinya apa? Begitu cepatnya yang namanya kematian. Kemarin kejadian, saya ngunjungin rumah jamaah saya di sini nih, ya, Jalan Daksa Piun. Saya sholat asar. Begitu turun sholat asar, itu saya masih ngelihat ada bapak-bapak dibopong sama supirnya. Saya lihat kenapa ini bapak turun dari mobil dibopong. Oh sakit, baru pulang dari rumah sakit. Feeling saya seperti itu. Sholat asar lah, paling sholat asar berapa menit? 15 menit. Begitu balik, ternyata apa? Rame rumahnya. Rame banget. Begitu rame, saya tanya sama salah satu, Mas ada apa Mas kok rame banget? Ini bapak yang punya rumah meninggal. Innalillahi, cepet banget. 15 menit. Begitulah hidup. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita jadi faham bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abbas, 2 kenikmatan yang kebanyakan umat itu luput darinya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, jadi kalau engkau sudah ada di dunia, ya, jadilah orang seperti orang musafir. Jadilah seperti orang singgah. Ibarat antum sama saya itu ketemu di kilometer 57. Ketemu. Salaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh, kok ada di sini antum? Ya, alhamdulillah iya Ustaz. Ustaz kok mana? Mau ke Bandung. Ngisi. Antum? Oh iya Ustaz mau ke Bandung juga ketemu ibu. Apa saya bilang? Mas, saya duluan ya ke Bandung. Terus kemudian antum bilang apa? Ustaz, duluanlah ke Bandung. Saya juga pasti nyusul. Kayak gitu doang. Saya akan nyusul UJ. Saya akan nyusul guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya akan nyusul guru-guru kita Habib Munzir Al-Musawa. Saya akan nyusul semua yang ada. Jadi apa? Jadi ternyata benar bahwa hidup ini cuma transit. Ya. Nah, maka menurut para ulama, ya, karena waktu kita singkat nanti kita akan potong setelah Isya, Imam Hasan Al-Basri menyatakan, ketahuilah kalian bahwa kumpulan kalian adalah kumpulan hari-hari yang setiap hari berlalu maka hilanglah sebahagian dirimu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, waktu bagaikan pedang. Jika kamu tak memanfaatkannya, maka kamu akan ditebasnya. Jika dirimu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dirimu akan disibukkan dengan kejahatan. Hanya ada 2 pilihan. Kalau antum nggak sibuk taat, pasti antum sibuk maksiat. Udah gitu aja. Makanya gimana? Ya udah tergantung mau sibuk yang mana. Sibuk maksiat, pasti nggak akan ada taat. Sibuk taat, pasti tidak akan ada maksiat. Oleh karena itu, kemudian menurut Ibnu Qayyim Jauziyah, jika waktu dibuat hanya untuk hal yang membuat lalai, sekedar syahwat atau nafsu, berangan-angan yang batil digunakan, maka lebih baik, ya, maka kematian lebih baik baginya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku terhadap 1 hari yang berlalu. Setiap matahari terbenam, umurku berkurang, tapi amal kebaikanku tidak bertambah. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, marilah jangan sia-siakan detik demi detiknya, hari demi harinya, tahun demi tahunnya, kecuali kita pasti mengkonvert itu semua dengan amal-amal soleh. Benarlah sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik bukan paling kaya, bukan lulusan luar negeri, bukan IPK-nya yang cum laude, tapi manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Sebabnya lah dirindukan, ketiadaannya menjadi derita bagi banyak orang. Pertanyaannya, adakah kita demikian?
Ini yang ingin saya sampaikan di fase pertama. Mudah-mudahan setelah Isya nanti kita bisa menyampaikan hal yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai sadar, paham bahwa kita ini sedang safar. Yang namanya sedang safar, tentu kita sadar kita tidak lama di sini dan tidak ada yang selama-lamanya di sini. Dan kita sadar bahwa orang safar itu pasti cepat ingin sampai ke tempat aslinya. Jadi sebenarnya aslinya kalau kita ditanya kita itu betah apa nggak di dunia ini, pasti hati kecil kita yang paling dalam fitrah kita bilang apa? Kita nggak betah di sini. Kita rindu pulang. Saya dari pagi udah keluar, ini udah pingin pulang. Kenapa pingin pulang? Yang namanya pulang itu saya selalu katakan ngangenin. Ya, dulu waktu masih sekolah ingat nggak? Guru bilang, anak-anak semua hari ini semuanya nggak ada pelajaran, semuanya pulang. Disuruh pulang tuh senang nggak? Senang. Senang ini aja bawaannya udah pengen pulang. Ya, kenapa? Apalagi saya, alhamdulillah, bismillah, dia lagi punya bayi. Bayi itu ngangenin banget. Rasanya melangkahkan kaki keluar itu malas banget, ingin pulang aja. Lah, kalau kita kemudian gak rindu pulang, berarti ada sesuatu dengan diri kita. Ketika apa? Allah mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji. Pulang, pulang. Ayo. Kalau malam ini Allah bilang aku pulang, belum semangat. Harusnya senang. Kenapa? Yang namanya pulang itu pasti senang. Kalau ada orang nggak senang disuruh pulang, berarti ada kasus di rumahnya. Betul? Pantas senang nggak mau pulang-pulang di kantor aja saya tanya, Mas, kok nggak pulang setengah 12? Ah, istri lebih kebahagiaan saya di kantor daripada di rumah. Rumah neraka. Pantas nggak mau pulang. Betul nggak? Tapi kalau yang namanya pulang pasti selalu rindu. Kenapa? Karena dunia yang sedang kita kejar-kejar ini, apa kata Rasulullah SAW? Dunia bila dibandingkan dengan akhirat, seperti kalian menciumkan tangan ke dalam lautan, lalu kalian angkat, lihat air yang menetes di jari jemari kalian. Itulah nikmat dunia dan seisinya. Sementara nikmat lautan itu adalah nikmat akhirat. Sering kita baca, Imam sering baca. Wal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi sering kemudian kita justru memilih tetesan-tetesan, bahkan mengabaikan yang lautan. Berapa banyak kita kemudian sholat asar itu jamnya jam berapa? 5:45. Kenapa? Meeting. Berapa banyak di antara kita yang berani ninggalin Jumatan? Kenapa? Gak enak sama kantor karena tiket. Berapa banyak di antara muslimat yang berani buka jilbab hanya karena kantornya melarang pakai jilbab, melarang pakai jilbab. Milih apa? Milih tetesan-tetesan. Padahal dunia itu cuma setetesnya. Dulu pingin banget mobil baru, udah punya rasanya gimana? Biasa mas, mohon maaf, udah punya mobil baru, kayaknya gimana ya naik mobil gitu ya? Mohon maaf ya, saya tuh pingin banget naik mobil baru. Alhamdulillah ada yang bantu dikasih. Udah punya kan, saya bilang, aduh kan gak enak kan, akhirnya naik ojek juga kan. Kenapa? Macet, gak enak bener. Dulu pingin banget nikah, udah nikah gimana rasanya? Biasa-biasa aja. Nah yang ngomong biasa-biasa aja berarti gak bahagia. Ketahuan ya. Dulu pingin banget HP baru, udah punya HP gimana? Biasa aja, oke gitu iPhone 6 gitu doang. Oke gitu namanya Samsung 7 Edge gitu doang, udah jatuh HP pecah. Gini doang HP, gitu doang. Dulu pingin banget makan enak, udah makan sampai mana enaknya? Sampai tenggorokan, emang di tenggorokan ada rasa? Nah, sampai mana? Sini, pangkal lidah, paling segini panjang. Di sini ada rasa? Nggak ada rasanya. Di sini ada rasa? Nggak ada di sini. Nah, begitu doang. Ini itu begitu, tetesan. Tapi gara-gara tetesan itu kita korbankan yang selalu tadi yang saya ingatkan dalam peta perjalanan hidup manusia. Jadi kita itu sekarang sedang di sini. Masa lalu kita sudah berakhir dan tidak akan bisa kembali. Masa-masa kita di rahim ibu. Pada saat istri saya melahirkan kemarin sekitar 2 bulan lalu, saya melihatin langsung. Saya pegang istri,
bayi itu keluar dari rahim ibunya, melihat langsung. Ya. Itu ketika melihat langsung, Masya Allah, Allahu Akbar, manusia keluar dari perut manusia dan luar biasa. Luar biasa. Sakit yang tadinya, wah itu menjerat seluruh tubuhnya, mendadak tiba-tiba bisa senyum, hilang semua sakitnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana tentang kehidupan kita di alam dunia? Sholat atau tidak di dunia? Nutup aurat atau tidak di dunia? Makanan halal atau haram di dunia? Pekerjaan kita halal atau haram di dunia? Sistem hidup kita ini sistem hidup Islam atau tidak di dunia? Mau sujud atau tidak di dunia? Kita mau ngucapin Natal atau tidak di dunia? Kita mau meriahkan tahun baru atau tidak di dunia? Justru kita itu penentuannya di sini. Gak usah pikirkan ini dan ini, karena ini murni hak prerogatifnya Allah. Kita merasa beramal seperti amal penduduk surga. Apa kata Allah? Padahal mereka seakan-akan membawa amal segede gunung Tihamah yang putih. Begitu berhadapan dengan Allah, hapus semuanya. Nol, nggak ada di hadapan Allah. Jadi fokus terhadap dunia. Kenapa? Karena dunia lah yang amat menentukan bagaimana kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita nanti. Karena yang pasti di sini pilihan itu ada. Mau sholat malam nanti malam atau tidak di dunia. Karena kalau sudah di sini sudah tidak ada pilihan apalagi di sini. Disinilah hari di mana amal tanpa hisab, dan disinilah amal tidak lagi berguna karena semuanya adalah hisab. Di sini akhirat menjadi cerita, dan di sini dunia menjadi cerita, akhirat jadi nyata. Inilah perkara yang pantas kita lakukan, dan sekarang kita sudah di sini. Ustaz sudah di mana? Mungkin sudah di sini. Jangan-jangan malam ini beneran. Malam ini pengajian terakhir saya, bisa jadi nggak tahu. Makanya ketika diundang ini, jadwal saya dia berangkat. Saya bawa anak, saya pamit sama istri, sama ibu saya berangkat. Kenapa? Jangan-jangan benar pengajian terakhir. Ya tinggal besok aja. Besok kalau pagi dilihat di sosial media ada yang ngumumin, istri saya ngumumin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Fatih Karim pukul 3 malam misalnya seperti itu. Ya sudah selesai. Ya, jadi begitulah dunia, cuma sekedar lembaran-lembaran cerita sebentar saja. Tapi gara-gara yang sebentar itu ada orang berani mengorbankan harga dirinya, mengorbankan agamanya, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan kemuliaannya demi untuk menjaga tetesan-tetesan itu. Masya Allah, terlalu berani. Nah oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, dunia adalah darul amal dan akhirat adalah darul jazaa. Sekalipun dunia singkat, amat menentukan nasib kita di akhirat. Celaka atau bahagia kita di sana tergantung kita di sini. Saya hari ini adalah pilihan-pilihan saya di masa lalu, dan kita yang akan datang tergantung pilihan kita malam ini. Tergantung mau kemana kita. Saya hari ini, antum hari ini, itu hasil pilihan kemarin. Maka jadilah sekarang. Dan bagaimana kita akan nanti tergantung kita hari ini. Mau ngapain ini setelah ini? Pulang dari sini mau ngapain? Mau berprestasi atau justru tidak? Mau kemudian bangun sholat malam, kemudian muhasabah diri, atau justru banyak menyalahkan orang lain? Itu pilihan kita. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, kalau nasib dikatul maut. Ini foto saya ambil. Sahabat saya teringat. Sahabat saya bernama Ustaz Safruddin. Di Ustaz Safruddin itu 1 tahun di bawah saya, dari mulai tidak bisa dakwah sampai jam terbangnya luar biasa. Saya didik beliau, saya bina beliau, dan ternyata Masya Allah, Allah wafatkan dia dalam kondisi dakwah ba'da subuh. Jadi beliau lagi ngisi pengajian, beliau buka Al-Quran. Begitu beliau buka, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Batuk, darah keluar, Al-Quran yang meneteskan, tertetes darah. Kemudian dia ambil tisu, dia elap, semuanya dia elap. Ternyata air darah itu terus bocor dari hidungnya. Kemudian apa yang terjadi?
Lantas beliau katakan kepada moderator, tolong minta tisu. Begitu dikasih tisu, kemudian disumbat tisunya dengan hidungnya itu, ternyata darahnya terus banyak, ternyata ada pecah daerah kepala itu, ada pembuluh darah yang pecah. Lantas dia terasa berat, dia bilang mohon izin, kayaknya pengajian nggak bisa dilanjutkan. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia pada saat ngisi pengajian. Masya Allah, mulia sekali. Antum meninggalnya lagi ngapain? Nggak ada yang tahu kita, nggak ada yang tahu. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mau kemana kita? Mau lari kemana? Mau lari kemana? Bahkan kita lari bentengnya benteng yang kokoh sekalipun, ya, sama seperti orang ini. Orang ini juga tidak nyangka. Ya, orang ini juga tidak nyangka. Beliau mengisi pengajian, umurnya sudah tua sekali, sudah sepuh. Beliau bilang apa? Ini adalah ulama di Lebanon. Beliau bilang jangan-jangan ini pengajian saya yang terakhir. Dan benar. Begitu ngisi pada sholat subuh, ya, fisiknya sudah lemah, tapi dia tetap memaksa untuk mengisi pengajian dan dia katakan jangan-jangan ini tausiah saya yang terakhir. Dan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan ruh dari jasadnya pada saat dia mengisi pengajian. Nafasnya terasa sesak, lantas dia tertunduk dan kemudian dia menarik nafas tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang bisa menjamin wafat kita semulia ini? Harta saya pun tidak bisa menjamin. Ya, siapapun tidak bisa menjamin. Begitu mudah. Terasa sesak, lantas kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia wafat. Masya Allah. Sungguh pemandangan yang mengagumkan. Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang demikian. Mau kemana kita lari? Harta kita ada di gedung yang tinggi, dikejar juga oleh maut. Benteng yang kokoh, dikejar juga oleh maut. Mau kemana kita lari? Dan ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa dipercepat, gak bisa diperlambat. Ajal itu kalau sudah datang tiba saatnya, dan tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa diperlambat. Maka siap-siap. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau saya di rumah sudah siapkan kain kafan dengan ikarnya, dengan kapasnya sudah siap, bahkan sudah lengkap dengan catatan-catatan hutang piutang sudah siap. Di satu lembar di kamar rumah baju itu ada satu lembar kertas, itu ada catatan hutang, ada catatan piutang, ada catatan aset. Kenapa demikian? Karena saya khawatir kalau saya meninggal malam ini ada hutang piutang yang belum saya catat dan istri saya nggak tahu. Begitupun istri saya, kalau dia meninggal malam ini ada catatannya yang saya pasti tahu, tidak akan mungkin tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, siap-siaplah kita bahwa malam ini jangan-jangan benar adalah malam terakhir kita. Dan besok pagi kita tidak pernah lagi bisa menyaksikan Ramadan 2017, Lebaran 2017. Dan maaf-maafan 2017 tidak akan pernah ada dalam hidup kita karena malam ini ternyata adalah malam-malam terakhir kita. Siap-siap, karena Rasulullah SAW mengatakan tergesa-gesa perbuatan setan kecuali 3. Beli mobil tergesa-gesa itu setan, beli handphone tergesa-gesa itu setan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan kecuali 3. Yang pertama, menguburkan jenazah. Jadi kalau antum meninggal jam 9 pagi, zuhur paling lambat, sholat di masjid jami, langsung diantar mas. Tidak boleh lama-lama mas, cepat. Jam 9, jam 12 selesai. Kemudian gimana? Yang kedua kata Rasulullah, membayar hutang. Hati-hati dengan hutang. Ada mayat, Rasulullah mengingatkan. Allahu Akbar. Lantas Rasul membatalkan dan bertanya, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa kata Rasulullah? 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar. 2 dinar itu cuma sekitar 5 juta rupiah. 2 dinar ya. Salatkanlah bagi Rasul kita pula. Masya Allah. Rasul jijik menyalatkan mayat yang ada hutangnya. Bagaimana dengan kita? Mobil, hutang. Rumah, hutang. Motor, hutang. Bahkan beli baju pun kita hutang. Masya Allah. Bagaimana kalau malam ini untuk wafat? Mau bayar pakai apa itu semua? Mau bayar pakai apa? Lantas Rasul pergi meninggalkannya. Bahkan para sahabat menarik juga Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sholatkanlah dia ya Rasulullah. Demi Allah, kami yang bayar hutangnya. Engkau mau bayar hutangnya? Luruskan safnya. Maka Rasul kemudian menyelamatkannya.
setan kecuali 3. Yang pertama membayar hutang, yang kedua menguburkan jenazah, dan yang ketiga menikahkan wanita yang sudah masuk masa pernikahannya. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, jangan tunda-tunda sebelum kita menyesal. Dan inilah kita hanya tengkorak-tengkorak saja. 2 minggu mata kita membesar, 2 minggu perut kita membesar, 3 minggu kemudian perut kita pecah, keluar belatung-belatung dari perut kita sebesar ini. Tidak ada lagi gunanya menyesali waktu-waktu yang pernah terbuang. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, 2017 adalah tantangan bagi kita untuk kita memilih beramal soleh atau beramal salah. Dan pilihan hidup kita hanya 2, taat kepada Allah atau maksiat kepadanya. Maka siap-siap kita akan berhadapan dengan Allah Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah hari di mana Dia adalah raja dari penguasa raja yang raja. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah kita mengira bahwa kita dibiarkan begitu saja tanpa catatan amal? Maka mulai malam ini saya ingin mengingatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang siksa neraka jahanam. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan." Rasul tidak menjawabnya. Ulang. Hari kedua, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan." Rasul kita juga tidak menjawabnya karena belum mendapatkan wahyu dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiga orang itu bertanya 3 pertanyaan, 1 pertanyaan untuk 3 hari. Ingat di masjid dengan 1 pertanyaan, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siksa neraka yang paling ringan agar kami ada gambaran tentangnya." Maka Rasul kita menjawab, siksa yang paling ringan dari neraka jahanam adalah andai kalian injak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya. Bahkan Rasulullah SAW ditegur oleh Jibril. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, andai neraka itu bocor sebesar lubang jarum saja, maka neraka itu bocor sebesar lubang jarum mengakibatkan bumi ini akan jadi bubur api. Bayangkan bocor sebesar lubang jarum, bumi yang begitu besar ini akan menjadi bubur api. Bagaimana kalau kita ada di dalamnya?" Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, maka pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting kepada kita, bahwa tidak ada pilihan kepada hidup kita ini kecuali tidak main-main dengan waktu. Dan berjanji kita yang pertama, 2017 amal-amal kita harus lebih baik daripada 2016, 2014, 2013 terusnya. Dan saya kasih analogi yang singkat, ditutup dengan analogi yang singkat. Saya punya voucher. Vouchernya nilainya 500 juta. Antum saya kasih kesempatan setengah jam belanja di modern market. Saya kasih 500 juta, tapi harus habis dalam waktu setengah jam. Kira-kira apa yang antum akan beli di waktu yang singkat? Mobil. Ada dijual di situ? Betul? Ya, pokoknya apa yang mahal antum akan ambil. Apa mungkin antum beli beras 500 juta? Apa mungkin antum ambil Pampers 500 juta? Apa mungkin antum ambil susu 500 juta? Nggak mungkin. Waktu nggak cukup, Mas. Saya cuma kasih kesempatan untuk setengah jam. Pertanyaannya, siapa yang menjamin setengah jam ke depan atau masih ada? Pertanyaan saya, di waktu yang begitu singkat, apa yang kita lakukan di waktu yang singkat ini? Tidak ada. Kecuali apa? Sebuah amal. Yang amal itu akan mengalirkan pahala abadi walaupun antum sudah mati. Apa itu? Wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Dan yang terutama apa? Dakwah. Kenapa dakwah? Karena dakwah akan mengalirkan seluruh kebaikan-kebaikan dan terus kebaikan. Kita hari ini adalah akibat dakwah ulama-ulama kita sebelumnya. Maka mulai pada malam hari ini, yuk saya ajak untuk semuanya aktif dalam aktivitas dakwah. Dakwah itu bukan tugas ulama. Dakwah itu bukan tugas Majelis Ulama Indonesia. Dakwah itu fardu, sama seperti fardunya sholat. Oleh karena itu, sebelum berdakwah kita harus punya ilmu. Berarti menuntut ilmu adalah urgent, sebagaimana urgentnya dakwah. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, berjanjilah 2017 tidak ada lagi waktu-waktu yang tersisa. Mulai saat ini, bangun subuhnya lebih awal, bangun malamnya lebih awal, baca Qur'annya lebih awal. Andai saja satu hari antum
khatam, maaf, antum hafal 1 ayat. Berarti sekarang umurnya berapa? 25. Berarti 365 kali 25 berapa ribu? Berapa ayat yang dihafal? Ternyata sama, antum sama saya sama, cuma ngomong doang. Andai 1 hari 1 ayat, ada 365 hari, berarti ada 360 ayat. Berarti apa? Hafalan antum akan melebihi hafalan guru kita, Ustaz Abdul Rahmani. Masya Allah, subhanallah, beliau al-hafiz. Bacaan beliau luar biasa, kita malu. Nah oleh karena itu, yuk besok pagi cuma ini doang, Ar-Rahman, hari kedua Al-Quran, udah hari ketiga, seterusnya. Coba bayangkan apa yang terjadi dalam hidup antum, progresif, dinamik, berkembang. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita menatap 2017 dengan tatapan optimis, tatapan tawakal. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan jika pekerjaan satu selesai, kita kerjain pekerjaan yang baru lagi. Dan kepada Allah lah kita gantungkan harapan, kita gantungkan semua keinginan, kita gantungkan semua permintaan. Karena Allah lah sebaik-baik tempat meminta, sebaik-baik tempat kita kembali, dan hanya kepadanya lah kita semua serahkan untuk urusan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Andai saja benar bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi saya dan antum semua, mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan itu mudah-mudahan bisa dihapuskan dan berganti dengan kata maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik dari setiap harinya. Ini yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup pengumuman. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kelembutan hati kita untuk senantiasa dalam ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa seluruh perbuatan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya Ghaffar, ya Rabbul Alamin, kami faham bahwa sholat itu wajib tetapi sering kami tinggalkan. Kami faham dakwah itu wajib tetapi sering kami abaikan. Kami faham bahwa berhukum dengan hukum-Mu adalah kewajiban. Namun Al-Quran itu kami abaikan. Al-Quran hanya sekedar kami baca. Kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kemana lagi kami meminta, kemana lagi kami memohon, kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang tahu masa depan kami. Ya Allah, Engkaulah yang tahu akhirat kami. Ya Allah, Engkaulah yang tahu apakah pantas kepada kami untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rasanya malu. Kami sering berkata tetapi kami tidak melakukannya ya Allah. Kami menginginkan orang bertahajud, kami baca Quran, akan tetapi kami tidak pernah tahajud. Mata kami bengkak oleh tidur kami yang panjang. Lidah kami bukan basah oleh Al-Quran, tetapi oleh ghibah. Kami makan daging saudara kami sendiri ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkan saudara-saudara kami di Suriah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka ya Allah. Mereka dibantai layaknya binatang. Mereka dihabisi, dan penguasa-penguasa muslim diam 1000 bahasa. Ya Allah, izinkan kami untuk
menyaksikan kehidupan yang islami ya Allah. Kami rindu hidup di bawah naungan Al-Quran. Kami rindu hidup di bawah naungan As-Sunnah. Kami rindu di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Ya Rahman, ya Razak, ya Alim, ya Sattar, ya Jabbar. Ya Allah, andai rezeki kami ada di langit ya Allah, bukakan pintu-pintunya, curah limpahkan untuk kami. Andai rezeki kami ada di bumi, keluarkan, limpahkan ya Allah. Andai rezeki kami jauh, dekatkan. Andai rezeki kami sulit, mudahkan. Andai rezeki kami haram, halalkan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Tubuh mereka semakin layu, mereka semakin rabun ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Andai mereka sudah wafat, terima amal ibadahnya ya Allah. Kumpulkan ia bersama syuhada, solihin, anbiya wal mursalin. Ya Allah, kami tak mampu membalas jasa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, kasihani kami ya Allah. Kemana kami mengiba, kemana kami meminta kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, andai malam ini sakaratul maut itu datang, andai malaikatul maut mencabut nyawa kami, izinkan lisan kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izinkan lisan kami mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, mudahkan urusan orang-orang yang telah memudahkan urusan kami ya Allah. Persulit urusan orang-orang yang telah mempersulit urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Rahman Rahimin, irhamna, kasihani kami ya Allah. Terima amal-amal ibadah kami, terima bacaan Quran kami, terima sujud kami, terima saum kami, terima haji dan umroh kami, terima ketaatan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, apa jadinya amal-amal kami sih sehingga Kau tidak terima ya Allah? Amal-amal itu bagaikan debu-debu berterbangan. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW. Kami rindu menatap wajahnya, kami rindu hidup bersamanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami umat Muhammad, umat yang mendapat syafaatnya dikala harta, dikala tahta, dikala kuasa yang kami punya tidak lagi bicara-bicara untuk kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sakaratul maut dan sesudah sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sakaratul maut dan sesudah sakaratul maut. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya dari siksa api neraka ya Allah. Ya Rahman Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik bidinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, ya Allah yang menggenggam hati manusia, tetapkan hati kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, irhamna. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, irhamna, kasihani kami ya Allah. Ya Rahman Rahimin, irhamna ya
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana ruku'an sujudan wa qira'atil qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, di tahun 2017 tetapkan kebaikan-kebaikan untuk kami ya Allah. Kepada saudara-saudara kami tetapkan kebaikan-kebaikan kepada saudara kami ya Allah. Kepada negeri ini ya Allah. Kepada negeri ini ya Allah. Izinkan kami melihat panji-panji-Mu berkibar di negeri ini ya Allah. Negeri ini negeri muslim terbesar dunia ya Allah. Tapi paling durhaka kepada-Mu ya Allah. Mudahkan jalan dakwah kami ya Allah ya Allah. Ya Allah, hancurkan kekufuran dan sekutu-sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Pecah belahkan jamaah mereka ya Allah. Hancur leburkan kekuasaannya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidah ala min hajj nubuwah. Ya Allah, izinkan kami menyaksikan negara khilafah ala min hajj nubuwah yang Rasul menjanjikan, yang merupakan penutup zaman. Izinkan kami hidup di bawah naungannya. Izinkan kami mentaatinya, karena mentaatinya adalah mentaati-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan orang-orang yang memperjuangkannya, hinakan orang-orang yang menghinakannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata